Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook novel The Three Musketeers karya Alexandre Dumas. Bab 3. Audiensi. Monsieur de Treville sedang dalam suasana hati yang kurang baik. Meski begitu, ia menyapa pemuda itu dengan sopan. Yang dibalas D'Artagnan dengan membungkuk hingga hampir menyentuh lantai. Senyum pun terbit di wajah sang kapten begitu mendengar logat Burn dalam jawaban D'Artagnan. Logat yang mengingatkannya pada masa muda dan tanah kelahirannya. Dua kenangan yang selalu membuat siapapun tersenyum pada usia berapapun. Namun, sambil melangkah ke arah ruang tunggu dan memberi isyarat dengan tangan agar D'Artagnan menunggu sebentar, ia ingin menyelesaikan urusan dengan orang lain dahulu, ia berseru 3 kali. Makin keras setiap kali seolah merentangkan nada dari perintah biasa hingga kemarahan meledak. Athos, Porthos, Aramis. Dua masketir yang telah kita kenal yang menyandang dua nama terakhir itu segera meninggalkan kerumunan dan melangkah ke kabinet. Pintu pun tertutup rapat begitu mereka masuk. Penampilan mereka, meski tak sepenuhnya rileks, memancarkan kecerobohan yang justru penuh wibawa dan kerendahan hati, membuat D'Artagnan kagum setengah mati. Di matanya kedua pria ini bagai setengah dewa, dan pemimpin mereka laksana Jupiter sang penguasa Olympus yang bersenjatakan guntur. Setelah pintu tertutup dan dengungan obrolan di ruang tunggu kembali mengalun, mungkin semakin bersemangat oleh panggilan tadi, Monsieur de Treville berjalan mondar-mandir beberapa kali dalam diam. Alis berkerut, menyusuri panjang kantornya. Setiap kali melewati Porthos dan Aramis yang berdiri tegak dan bisu bagai sedang parade, ia berhenti mendadak tepat di depan mereka. Matanya menyapu mereka dari ujung rambut hingga kaki dengan tatapan murka. "Tahukah kalian apa Baginda Raja katakan padaku?" serunya. "Baru kemarin malam, tahukah kalian tuan-tuan?" "Tidak," jawab kedua masketir setelah jeda singkat. "Tidak, Pak." "Tapi kami harap tuan berkenan memberitahu kami," tambah Aramis dengan nada paling sopan dan membungkuk anggun. Dia bilang mulai sekarang akan merekrut masketirnya dari antara pengawal Tuan Kardinal. "Pengawal Kardinal? Kenapa begitu?" tanya Porthos hangat. Kata-katanya jelas melihat piketnya, minuman encer dari perasan anggur kedua, perlu disegarkan dengan campuran anggur berkualitas. Wajah kedua masketir memerah hingga putih matanya. D'Artagnan sendiri merasa ingin menggali lubang 100 kaki ke bawah untuk bersembunyi. "Ya, benar," lanjut Monsieur de Treville, makin panas. "Dan Baginda benar, sebab demi kehormatanku, memang nyata masketir kita tampak menyedihkan di istana. Sang kardinal bercerita kemarin sambil main catur dengan raja, dengan nada belas kasihan yang sangat menggangguku, bahwa 2 hari lalu, masketir-masketir terkutuk itu, si pemberani," ia menekankan kata itu dengan nada ironis yang lebih mengganggu lagi. "Si pembual itu," tambahnya sambil menatap Treville dengan mata seperti mata harimau. "Ribut di sebuah kedai di Rue Férou, dan sekelompok pengawalnya," hampir saja ia tertawa di mukaku, "terpaksa menangkap para perusuh itu. Sialan, pasti kalian tahu soal ini. Menangkap masketir? Kalian ada di sana. Ada, jangan menyangkal. Kalian dikenali dan kardinal menyebut nama kalian. Tapi ini semua salahku. Ya, salahku sendiri. Karena akulah yang memilih orang-orangku. Kau, Aramis, kenapa kau minta seragam padahal lebih cocok pakai jubah biara? Dan kau, Porthos, apakah kau pakai selempang emas megah itu hanya untuk menggantung pedang jerami? Dan Athos, aku tidak melihat Athos. Di mana dia?" "Sakit." "Sakit parah katamu? Sakit apa?" "Dikhawatirkan cacar, Pak," jawab Porthos ingin ambil bagian. "Yang serius, wajahnya pasti rusak.
Cacar, omong kosong Portos. Sakit cacar di usianya? Tak mungkin, pasti terluka, bahkan mungkin tewas. Ah, seandainya aku tahu, sialan. Tuan-tuan Masketir, aku tak mau lagi kalian gentayangan di tempat tak senonoh itu. Berkelahi di jalanan, duel di persimpangan, apalagi memberi alasan bagi pengawal kardinal yang berani, tenang, terampil, tak pernah menempatkan diri dalam posisi ditangkap, dan bahkan tak pernah membiarkan diri ditangkap untuk mentertawakan kalian. Aku yakin mereka lebih rela mati di tempat daripada ditangkap atau mundur selangkah. Kabur menyelamatkan diri, lari lintang pukang, itu pantasnya untuk Masketir sang raja. Porthos dan Aramis gemetar karena geram. Mereka ingin mencekik Monsieur de Treville. Andaikan di balik semua itu mereka tak merasakan betapa besar cintanya pada mereka yang membuatnya bicara demikian. Kaki mereka menginjak karpet, bibir digigit hingga berdarah, gagang pedang dihimpit erat-erat. Di luar sana semua orang telah mendengar panggilan Athos, Porthos, Aramis. Dan dari nada suara Monsieur de Treville, mereka tahu sang kapten sedang murka. 10 kepala penasaran menempel di permadani. Pucat, geram, telinga mereka tak melewatkan satu suku kata pun. Mulut mereka mengulang setiap hinaan sang kapten ke seluruh ruang tunggu. Dalam sekejap, dari pintu kabinet hingga gerbang jalan, seluruh hotel bergolak. Apa? Masketir sang raja ditangkap pengawal kardinal? Lanjut Monsieur de Treville. Segeram prajuritnya di dalam hati, tapi sengaja menekankan setiap kata bagai tikaman stiletto ke dada pendengarnya. 6 pengawal yang mulia menangkap 6 masketir Baginda? Sialan, sudah kubuat keputusanku. Aku akan langsung ke Louvre, mengundurkan diri sebagai kapten masketir sang raja untuk minta pangkat letnan di pengawal kardinal. Dan kalau ditolak, sialan, aku jadi biarawan saja. Kata-kata itu memicu ledakan di luar. Sumpah serapah memenuhi udara. Morbleu, sang Dieu, mortus de le diable, berseliweran tak karuan. D'Artagnan mencari permadani untuk bersembunyi dan rasanya ingin merangkak masuk kolong meja. Nah, kaptenku, kata Porthos hampir kehilangan kendali. Sebenarnya kami 6 lawan 6, tapi kami tak ditangkap dengan cara jujur. Belum sempat mencabut pedang, 2 kawan sudah tewas dan Athos terluka parah, nyaris tak bernyawa. Kau tahu Athos, kapten? Ia berusaha bangkit 2 kali, jatuh lagi 2 kali. Kami tak menyerah, tidak. Mereka menyeret kami paksa. Di jalan kami kabur, Athos dibiarkan. Mereka kira sudah mati, tak repot-repot membawanya. Itu saja ceritanya. Apa mau dikata, kapten? Tak mungkin menang terus. Pompei Agung kalah di Parsaria. Francis pertama yang katanya sehebat orang lain tetap kalah di Pavia. Dan saya berhormat memberitahu Tuan, sambung Aramis, bahwa saya membunuh salah satu dari mereka dengan pedangnya sendiri. Pedang saya patah di pari pertama. Bunuh atau tikam, terserah Tuan suka istilah mana. Aku tak tahu itu, jawab Monsieur de Treville dengan nada agak melunak. Rupanya kardinal melebih-lebihkan. Tapi mohon Pak, lanjut Aramis yang melihat kemarahan kaptennya mulai mereda. Jangan katakan Athos terluka. Ia akan putus asa jika sampai ke telinga raja. Apalagi lukanya serius, menembus bahu hingga dada. Dikhawatirkan, tepat saat itu permadani terangkat. Sebuah kepala tampan dan mulia, tapi pucat mengerikan muncul di balik rumbai-rumbainya. Athos! Seru kedua masketir. Athos! Ulang Monsieur de Treville. Tuan memanggilku, kata Athos pada Monsieur de Treville dengan suara lemah namun tenang sempurna. Begitu ku dengar dari kawan-kawan, aku bergegas memenuhi panggilanmu. Aku di sini. Apa yang Tuan inginkan? Dan dengan itu, masketir itu berpakaian rapi tak bernoda, sabuk tersemat seperti biasa, langkahnya cukup tegap, masuk ke kabinet.
Monsieur de Treville terharu oleh bukti keberanian ini, melompat mendekat. Tadi hendak kukatakan pada para tuan ini, tambahnya, bahwa aku melarang masketirku mempertaruhkan nyawa sia-sia. Prajurit berani sangat berharga bagi raja, dan raja tahu masketirnya adalah yang terberani di muka bumi. Tanganmu, Athos. Tanpa menunggu jawaban, Monsieur de Treville meraih tangan kanan Athos dan meremasnya sekuat tenaga. Tanpa menyadari bahwa Athos, sekuat apapun pengendalian dirinya, mengeluarkan desah kesakitan pelan dan wajahnya semakin pucat. Pintu terbuka lebar. Begitu hebatnya kehebohan oleh kedatangan Athos yang lukanya meski dirahasiakan telah diketahui semua orang. Sorak kelegaan menyambut kata-kata terakhir sang kapten. 2 atau 3 kepala terbawa semangat sesaat muncul dari balik permadani. Monsieur de Treville hendak menegur pelanggaran etiket itu. Tapi tangan Athos yang dipegangnya tiba-tiba lemas. Seluruh kekuatannya yang terkumpul untuk melawan rasa sakit akhirnya menyerah. Ia roboh ke lantai bagai orang mati. "Dokter!" teriak Monsieur de Treville. "Dokterku, dokter raja, yang terbaik, dokter, ayo!" "Sialan, Athos yang gagah beraniku akan mati." Teriakan itu membuat seluruh kerumunan menerobos masuk. Pintu tak sempat ditutup untuk siapapun. Semua mengerubungi si terluka. Untunglah dokter yang dicari kebetulan sedang berada di hotel. Ia menerobos kerumunan, mendekati Athos yang masih tak sadarkan diri. Dan karena keributan ini sangat mengganggu pekerjaannya, hal pertama yang ia minta adalah agar masketir itu dipindahkan ke kamar sebelah. Segera Monsieur de Treville membuka jalan bagi Porthos dan Aramis yang mengangkat kawan mereka. Di belakang mereka berjalan sang dokter, dan pintu pun tertutup. Kabinet Monsieur de Treville yang biasanya suci bagai kuil dalam sekejap berubah jadi perpanjangan ruang tunggu. Semua orang bicara, berpidato, berteriak, mengutuk kardinal dan pengawalnya ke neraka jahanam. Sesaat kemudian Porthos dan Aramis kembali. Hanya sang dokter dan Monsieur de Treville yang tetap bersama si terluka. Akhirnya Monsieur de Treville sendiri muncul. Si terluka telah sadar. Sang dokter menyatakan keadaannya tak perlu dikhawatirkan. Kelemahannya murni karena kehilangan darah. Monsieur de Treville lalu memberi isyarat tangan. Semua orang keluar kecuali D'Artagnan yang tak lupa ia masih punya audiensi. Dengan kegigihan khas orang Gascon, ia tetap di tempatnya. Begitu pintu tertutup dan semua orang pergi, Monsieur de Treville berbalik dan mendapati dirinya sendirian dengan pemuda itu. Kejadian tadi telah memutus alur pikirannya. Ia bertanya apa keinginan sang pengunjung yang gigih ini. D'Artagnan menyebut namanya lagi, dan seketika Monsieur de Treville tersadar pada masa lalu dan kini. Ia paham situasinya. "Maafkan aku," katanya sambil tersenyum. "Maafkan, saudaraku segaskon, aku benar-benar lupa padamu. Tapi bagaimana lagi, seorang kapten tak lain adalah ayah bagi sebuah keluarga, dengan tanggung jawab bahkan lebih besar daripada ayah keluarga biasa. Prajurit adalah anak-anak besar, tapi seperti yang kukatakan, perintah raja dan terutama perintah kardinal harus dilaksanakan." D'Artagnan tak bisa menahan senyum. Dari senyum itu, Monsieur de Treville tahu ia tak berhadapan dengan orang bodoh. Ia langsung ke inti pembicaraan. "Aku sangat menghormati ayahmu," katanya. "Apa yang bisa kulakukan untuk putranya? Cepat katakan, waktuku bukan milikku sendiri." "Tuan," kata D'Artagnan, "saat berangkat dari Tarbes, niatku memohon demi persahabatan yang tak tuan lupakan seragam masketir. Tapi setelah menyaksikan semua yang kulihat 2 jam terakhir, kusadari karunia semacam itu luar biasa besarnya, dan aku gemetar khawatir tak layak menerimanya." "Memang karunia besar, pemuda," jawab Monsieur de Treville. "Tapi tak mungkin tak sejauh yang kau kira atau tampak kau kira. Keputusan Baginda tetap diperlukan. Dan dengan menyesal ku beritahu,
Tak ada yang jadi masketir tanpa melewati ujian beberapa kampanye, aksi cemerlang, atau dinas 2 tahun di resimen lain yang kurang istimewa dari kami. D'Artagnan membungkuk tanpa menjawab. Hasratnya mengenakan seragam masketir justru makin berkobar oleh kesulitan yang menghadang. Tapi, lanjut Monsieur de Treville, menatap sesama Gasconnya dengan pandangan tajam seolah ingin membaca isi hatinya. Demi sahabat lamaku, ayahmu, aku akan berbuat sesuatu untukmu. Rekrutan kami dari Bern umumnya tak terlalu kaya, dan kurasa keadaan di provinsi kita belum banyak berubah sejak aku pergi. Kuduga kau tak membawa banyak uang? D'Artagnan menegakkan tubuh dengan angkuh yang jelas berkata, aku tak meminta sedekah pada siapapun. Bagus pemuda, lanjut Monsieur de Treville. Bagus sekali, aku kenal gaya ini. Dulu aku datang ke Paris hanya dengan 4 koin di kantong, dan akan kuhajar siapapun yang berani bilang aku tak mampu membeli Louvre. Sikap D'Artagnan makin megah. Berkat penjualan kudanya, ia memulai karir dengan 4 koin lebih banyak daripada yang dimiliki Monsieur de Treville di awal karirnya. Jadi, lanjut sang kapten, kau harus pandai mengatur uang yang kau bawa, sebanyak apapun jumlahnya. Tapi kau juga harus mengasah diri dalam latihan yang layak bagi seorang bangsawan. Hari ini akan kutulis surat pada Direktur Akademi Kerajaan. Besok, ia akan menerimamu tanpa biaya. Jangan tolak bantuan kecil ini. Bangsawan terbaik dan terkaya sekalipun kadang memohonnya tanpa berhasil mendapatkannya. Kau akan belajar berkuda, ilmu pedang dalam segala cabangnya, dan menari. Kau akan berkenalan dengan orang-orang berpengaruh, dan sesekali datanglah padaku, sekedar bercerita bagaimana perkembanganmu, dan apakah aku bisa membantumu lebih jauh. D'Artagnan, meski asing pada tata krama istana, tetap merasakan aura dingin dalam sambutan itu. Ah Tuan, katanya, tak bisa kusembunyikan betapa sedihnya aku kehilangan surat pengantar yang diberikan ayahku untuk Tuan. Aku memang heran, jawab Monsieur de Treville. Kau berani menempuh perjalanan sejauh ini tanpa paspor penting itu. Satu-satunya andalan kita orang Bern yang miskin. Aku punya Tuan, dan syukur kepada Tuhan surat yang sempurna, seru D'Artagnan. Tapi dicuri secara curang dariku. Ia lalu menceritakan petualangannya di Meung, menggambarkan sang lelaki tak dikenal dengan detail luar biasa. Semua dengan kehangatan dan kejujuran yang membuat Monsieur de Treville senang. Sungguh aneh, kata Monsieur de Treville setelah merenung sejenak. Kau menyebut namaku keras-keras? Ya Tuan, aku memang gegabah. Tapi mengapa tidak? Nama seperti Tuan bagiku bagai perisai di perjalanan. Pantaskah aku tak berlindung di bawahnya? Pujian sedang tren di masa itu, dan Monsieur de Treville menyukai kemenyan seperti raja atau kardinal. Ia tak bisa menahan senyum puas, tapi senyuman itu cepat menghilang, kembali pada kisah Meung. Ia bertanya, dengar, apakah lelaki itu punya bekas luka tipis di pipinya? Ya, seperti bekas gesekan peluru. Ia bertubuh tegap? Ya. Kulit pucat dan rambut coklat? Ya, itu dia. Bagaimana Tuan mengenalnya? Kalau kutemukan lagi dan akan kutemukan, aku bersumpah sekalipun di neraka. Dia sedang menunggu seorang wanita, lanjut Treville. Dia pergi setelah berbicara sebentar dengan wanita yang ditunggunya. Tak tahu apa yang mereka bicarakan? Dia memberinya sebuah kotak, bilang jangan dibuka kecuali di London. Wanita itu orang Inggris? Dia memanggilnya Milady. Dia itu pasti dia, gumam Treville. Kukira dia masih di Brussels. Oh Tuan, jika Tuan tahu siapa lelaki itu, seru D'Artagnan. Beritahu aku siapa dia dan dari mana asalnya. Aku akan lepaskan Tuan dari semua janjimu, bahkan janji memasukkanku jadi masketir. Sebab yang kuinginkan pertama-tama adalah balas dendam.
"Waspada anak muda," seru Treville. "Kalau kau lihat dia datang dari satu sisi jalan, lewati dari sisi lain. Jangan benturkan dirimu pada batu karang. Dia akan menghancurkanmu seperti gelas." "Itu tak akan menghentikanku," jawab D'Artagnan, "kalau aku menemukannya." "Sementara itu," kata Treville, "jangan cari dia, jika aku boleh memberi nasihat." Tiba-tiba sang kapten berhenti, seolah disambar rasa curiga mendadak. Kebencian besar yang ditunjukkan pemuda ini pada lelaki yang agak mustahil mencuri surat ayahnya. Apakah di baliknya terselubung tipu daya? Mungkinkah pemuda ini dikirim Yang Mulia? Apakah ia datang untuk menjebaknya? Si D'Artagnan palsu ini, apakah dia mata-mata kardinal yang ingin disusupkan ke rumah Treville? Didekati, dipercaya, lalu dihancurkan seperti 1000 kasus lain? Matanya menatap D'Artagnan lebih tajam dari sebelumnya. Ia agak tenang oleh wajah yang penuh kecerdikan dan kerendahan hati yang dibuat-buat. Dia orang Gascon, pikirnya. Tapi bisa jadi Gascon untuk kardinal juga. Mari ku coba. "Sahabatku," katanya pelan. "Aku ingin sebagai putra sahabat lama, aku percaya kisah surat yang hilang itu benar, memperbaiki kesan dingin yang mungkin kau rasakan dalam sambutanku, dengan membocorkan rahasia kebijakan kami. Raja dan kardinal adalah sahabat karib. Pertengkaran mereka hanya sandiwara untuk menipu orang bodoh. Aku tak ingin sesama Gascon, seorang satria tampan, pemuda pemberani yang layak menanjak, menjadi korban tipu daya ini dan terjebak seperti begitu banyak orang yang hancur karenanya. Percayalah, aku setia pada kedua tuan perkasa ini, dan upayaku semata-mata untuk mengabdi pada raja dan juga kardinal, salah satu jenius paling cemerlang yang pernah dihasilkan Prancis. Nah, anak muda, sesuaikan kelakuanmu. Kalau kau menyimpan dari keluarga, kerabat, atau bahkan nalurimu permusuhan seperti yang sering meledak terhadap kardinal, ucapkan selamat tinggal dan pisahkan jalan kita. Aku akan membantumu dalam banyak hal, tapi tanpa mengikatmu padaku. Kuharap kejujuranku setidaknya menjadikanmu sahabatku. Kau satu-satunya pemuda yang aku ajak bicara begitu terbuka." Treville berpikir, kalau kardinal menyuruh rubah muda ini menggodaku, pasti ia tak lupa. Yang tahu betapa benciku padanya. Memberitahu mata-matanya bahwa cara terbaik mendekatiku adalah menghina kardinal. Maka meski aku beri protes sebanyak ini, jika dugaanku benar, si cerdik ini pasti akan meyakinkanku bahwa ia membenci Yang Mulia. Tapi ternyata tidak demikian. D'Artagnan menjawab dengan kesederhanaan luar biasa. "Aku datang ke Prancis justru dengan niat begitu. Ayahku menasehatiku. Hormati hanya 3 orang, raja, kardinal, dan tuan, yang dianggapnya 3 tokoh terpenting di Prancis." D'Artagnan menambahkan nama Monsieur de Treville seperti bisa dilihat. Tapi ia pikir tambahan ini tak akan merugikan. "Aku sangat menghormati kardinal," lanjutnya, "dan sangat menghargai tindakannya. Makin baik bagiku, Tuan, jika kau bicara terbuka, maka kau akan menghargai kesamaan pendapat kita. Tapi kalau kau punya keraguan, yang wajar saja, aku sadar justru merugikan diriku dengan berkata jujur. Tapi tetap kuharap kau tak menghargai aku lebih rendah karenanya. Itu tujuanku yang utama." Monsieur de Treville terkejut luar biasa. Kecerdasan dan kejujuran sebesar ini menimbulkan kekaguman, tapi tidak sepenuhnya menghapus rasa curiganya. Makin unggul pemuda ini, makin berbahaya jika ia berniat menipu. Meski begitu, ia meremas tangan D'Artagnan dan berkata, "Kau pemuda jujur, tapi untuk saat ini yang bisa kulakukan hanyalah yang tadi kutawarkan. Hotelku selalu terbuka bagimu. Kelak, dengan bisa menemuiku kapan saja, kau mungkin akan memperoleh yang kau inginkan." "Maksud Tuan?" jawab D'Artagnan. "Tuan akan menunggu sampai aku bisa membuktikan diri dengan layak?" "Nah, percayalah," tambahnya dengan keakraban khas Gascon. "Kau tak akan menunggu lama." Ia membungkuk hendak pergi.
seolah masa depan sudah di tangannya. "Tunggu dulu," kata Monsieur de Treville menahannya. "Aku menjanjikan surat untuk direktur akademi. Apa kau terlalu angkuh menerimanya, Tuan Muda?" "Tidak, Tuan," kata D'Artagnan. "Dan akan kujaga begitu rapat hingga aku bersumpah ia pasti sampai ke tujuan. Dan celakalah siapapun yang berani merebutnya." Monsieur de Treville tersenyum pada gaya bicaranya yang meledak-ledak. Ia meninggalkan pemuda segaskonnya di ambang jendela tempat mereka berbicara, lalu duduk di meja untuk menulis surat rekomendasi yang dijanjikan. Sementara itu, D'Artagnan tak punya kerjaan lebih baik menghibur diri dengan memukul-mukul jendela mengikuti irama mars, sambil memandangi para masketir yang pulang satu persatu. Matanya mengikuti mereka hingga menghilang. Setelah surat selesai dan disegel, Monsieur de Treville bangkit mendekati pemuda itu untuk menyerahkannya. Tapi tepat saat D'Artagnan mengulurkan tangan, sang kapten terkejut melihat protegenya melompat tiba-tiba. Wajahnya memerah geram dan melesat keluar kabinet sambil berteriak, "Sialan, kali ini dia tidak akan lolos." "Siapa?" tanya Monsieur de Treville. "Dia, pencuri itu," jawab D'Artagnan. "Ah, pengkhianat itu!" Dan ia menghilang. "Sialan pemuda gila ini," gumam Monsieur de Treville. "Kecuali," tambahnya, "ini adalah cara licik untuk kabur setelah gagal melaksanakan niatnya."